Shalom! Kami dari kelompok 4 mata kuliah Misiologi Interkultural akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai misi di era globalisasi. Mengenai misi di era globalisasi, baik seperti yang kita tahu, globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap misi lintas budaya, baik dalam aspek positif maupun tantangan yang perlu dihadapi. Di sini ada beberapa dampak globalisasi terhadap misi lintas budaya. Dampak positif yang pertama adalah kemudahan akses dan komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi seperti internet dan media sosial mempermudah komunikasi lintas negara dan budaya. Para misionaris dapat berbagi informasi, mengakses sumber daya, dan menjalin relasi dengan lebih cepat dan efisien. Dampak positif yang kedua yaitu mobilitas yang tinggi. Globalisasi telah meningkatkan akses transportasi yang lebih murah dan cepat, sehingga memudahkan perjalanan ke wilayah yang jauh, bahkan ke daerah yang sulit dijangkau sebelumnya. Dan yang ketiga, peningkatan kesadaran antar budaya. Globalisasi membuka wawasan orang-orang tentang pentingnya menghargai keberagaman budaya, termasuk dalam upaya penginjilan. Ini membantu misionaris untuk lebih memahami budaya lokal sebelum melayani. Dan yang keempat adalah peluang untuk kemitraan global. Organisasi misi dapat bekerja sama dengan komunikasi internasional, baik berupa dukungan finansial, sumber daya, maupun pelatihan. Di sini juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, homogenisasi budaya. Globalisasi dapat menyebabkan budaya lokal tergerus oleh budaya global, yaitu terutama Barat. Sehingga tantangan misionaris adalah memastikan bahwa Injil diterima tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Dan yang kedua adalah kompetisi ideologi. Globalisasi juga menyebarkan berbagai ideologi lain seperti materialisme, sekularisme, atau relativisme agama yang bisa menjadi hambatan dalam penyebaran pesan Kristen. Dan yang ketiga adalah konflik nilai. Dalam misi lintas budaya, globalisasi dapat mempercepat pertemuan nilai-nilai budaya yang berbeda. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman atau penolakan terhadap pesan yang dibawa. Dan yang keempat adalah ketergantungan pada teknologi. Misionaris mungkin terlalu bergantung pada teknologi untuk komunikasi dan penginjilan, yang berisiko menurunkan efektivitas dalam menjalin hubungan personal dan pendekatan kontekstual di wilayah yang minim teknologi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami dengan berjudul peluang misi di era digital dan teknologi. Di era digital dan teknologi, peluang untuk melaksanakan misi semakin luas dan efektif. Perkembangan teknologi memberikan berbagai cara baru untuk menjangkau orang-orang dan menyebarkan pesan Injil. Berikut adalah peluang misi di era digital. Yang pertama, penyebaran Injil melalui media digital. Media sosial, platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube memungkinkan misionaris dan gereja untuk menjangkau audiens global dengan konten Injil berupa video, gambar, dan tulisan. Yang berikutnya, streaming online. Kebaktian, seminar, dan pelatihan dapat disiarkan langsung secara online, memungkinkan orang dari berbagai negara berpartisipasi tanpa batasan geografis. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan misi online. Kursus online, platform pembelajaran daring seperti Zoom atau Google Classroom memungkinkan pelatihan misionaris tanpa harus hadir secara fisik. Webinar dan workshop, misionaris dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui seminar daring yang dapat diakses oleh audiens internasional. Yang ketiga, alat digital untuk penerjemahan Alkitab. Aplikasi penerjemahan. Teknologi seperti AI dan aplikasi seperti Google Translate dapat membantu misionaris dalam mempelajari bahasa lokal dengan lebih cepat. Platform khusus, organisasi seperti Worldwide Bible Translate menggunakan teknologi digital untuk mempercepat penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa yang belum memiliki Alkitab.
Yang keempat, distribusi materi Kristen secara global. Aplikasi Alkitab seperti YouVersion memungkinkan jutaan orang mengakses Alkitab dalam berbagai bahasa secara gratis. E-book dan audiobook. Materi Kristen seperti buku rohani, renungan, dan khotbah dapat didistribusikan dalam format digital. Podcast dan radio online. Siaran rohani dapat menjangkau pendengaran dan berbagai belahan dunia, termasuk daerah yang sulit dijangkau secara fisik. Yang kelima, menjangkau komunitas tertutup. Bagian pertama, VPN dan teknologi desentralisasi. Teknologi ini dapat membantu menjangkau komunitas di negara-negara yang melarang aktivitas misi. Yang berikutnya, evangelisasi dan digital anonim. Melalui forum online dan aplikasi chat misionaris dapat berdiskusi dengan orang-orang di tempat di mana penginjilan terbuka dilarang. Yang keenam, menjangkau komunitas tertutup. VPN dan teknologi desentralisasi. Teknologi ini dapat membantu menjangkau komunitas di negara-negara yang melarang aktivitas misi. Evangelisasi digital anonim. Melalui forum online dan aplikasi chat misionaris dapat berdiskusi dengan orang-orang di tempat-tempat di mana penginjilan terbuka dilarang. Yang bagian ketujuh, penggunaan virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Simulasi Alkitab, teknologi VR dan AR memungkinkan orang untuk merasakan cerita Alkitab secara interaktif, menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan menarik. Pelatihan interaktif, misionaris dapat dilatih dalam situasi simulasi menggunakan teknologi VR untuk menghadapi tantangan yang nyata di lapangan. Bagian yang ke-8, data dan analitik untuk strategi misi. Pemahaman komunitas. Dengan analitik data, misionaris dapat memahami kebutuhan, kebiasaan, dan tantangan budaya dari komunitas yang ingin dijangkau. Efisiensi strategi dapat membantu misionaris menargetkan audiens yang tepat melalui platform dan metode yang sesuai. Sekian jauh hasil dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kami dalam berkata-kata. Semoga kiranya hasil presentasi kami ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus